أشهد أن لا Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Itu di permulaannya. Mulai daripada surat ataupun surah Al-Baqarah ayat 31 sampai kepada 38. Itu cuplikan daripada kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kita mulai kisah Al-Quran dari surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 34 atau 31 sampai 38. Baik, kita akan bacakan dulu ayatnya dan kita urutkan kisah-kisahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 31. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi. Maka engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami para malaikat bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu tercantum di banyak surat dalam Al-Quran. Bahkan penyebutan Nabi Adam sendiri dalam Quran itu tersebut 25 kali. Di antaranya disebutkan dalam Al-Baqarah 31 yang sedang kita bicarakan. Kemudian terulang di Al-Baqarah 33-nya. Kemudian diulang di Al-Baqarah 35-nya. Kemudian terulang di Al-Baqarah 37-nya. Kemudian surah Al-Imran ayat 33. Al-Imran ayat 59. Al-Maidah ayat 27. Kemudian Al-A'raf ayat 26. Kemudian Al-A'raf ayat 27. Kemudian terulang di Al-A'raf ayat 31, Al-A'raf ayat 35, Al-A'raf ayat 172, kemudian surah Isra ayat 70, Maryam 58, surah Toha 115, kemudian terulang di Toha 117, kemudian diulang dalam Toha juga 120 dan 121, kemudian dalam surah Yasin 60 dan surah Al-A'raf ayat 11 dan begitu seterusnya. Jadi cukup lengkap kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam karena terulang-ulang di beberapa ayat dan di beberapa surat dalam Al-Quranul Karim, sehingga enak menceritakannya. Karena ada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran itu ceritanya gamblang, enak menceritakannya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Adam, itu enak kisahnya karena gamblang dan lengkap.
Tapi ada nabi-nabi itu yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Allah Saleh, kisah Nabi Allah Shu'aib, itu global-global saja. Dan yang lebih parah juga ada yang hanya ada namanya tapi tidak ada kisahnya, seperti Ilyasa, Zulkifli, ada namanya tercantum dalam Quran tapi kisahnya tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 164 dan 165, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allah azizan hakima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu. Tapi rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka juga kami tidak kisahkan kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan fokus kepada kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan sungguh kami telah berfirman kepada para malaikat. Dan para malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala sekaligus tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan para malaikat ketika Allah ciptakan, Allah tidak berikan nafsu kepada mereka. Sehingga para malaikat itu murni diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa para malaikat memiliki jumlah yang banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah berapa tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, di langit sana tidak ada 4 jari kecuali ada para malaikat yang berdiri sampai kiamat, yang ruku sampai kiamat, yang sujud sampai kiamat. Saking banyaknya para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lah para malaikat ini adalah makhluk yang berakal yang pertama kali Allah ciptakan. Karena makhluk yang berakal itu kan ada 3. Pertama malaikat, yang kedua jin, dan yang ketiga manusia. Lah malaikat ini yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tercipta dari nur, dari cahaya. Adapun makhluk yang berakal kedua yang diciptakan setelah para malaikat adalah bangsa jin, dan mereka tercipta dari nar, dari api. Dan yang ketiga baru Adam dan keturunannya. Adam alaihi salatu wassalam tercipta dari tanah. Artinya sebelum Adam alaihi salatu wassalam diciptakan sudah ada makhluk yang menghuni bumi ini yang namanya bangsa jin. Jadi bumi yang kita tempati ini sebelum Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada kita para manusia, itu sudah didahului ditempati oleh kalangan jin. Dan mereka juga artinya khalifah. Khalifah itu artinya makhluk yang
menggantikan makhluk sebelumnya. Adam tidak mungkin disebut khalifah kecuali sebelumnya menggantikan makhluk yang sudah ada. Makanya Abu Bakar itu disebut khalifatu Rasulillah, karena dia mengganti Nabi. Berarti di bumi ini ada dua khalifah. Pertama, bangsa jin, ya tentu yang dipimpin oleh iblis, itu khalifah yang pertama. Kemudian yang kedua, Adam alaihi salatu wassalam, itu khalifah yang kedua. Jadi Adam menggantikan posisi iblis. Dan disebut khalifah artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang bergenerasi, di mana generasi kedua menggantikan generasi pertama, generasi ketiga menggantikan generasi kedua, dan begitu seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikan di bumi ini makhluk yang akan menggantikan makhluk sebelumnya. Maksudnya Adam yang akan menggantikan posisi iblis dan para jin yang ada sebelumnya. Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat seperti itu, kemudian para malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan tawaran. Jadi bukan membantah, tapi malaikat memberikan tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tawarannya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Kenapa malaikat bicara seperti itu? Karena sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan bangsa jin yang suka merusak. Jadi jin-jin yang pertama kali memenuhi bumi ini, mereka saling berperang, saling membunuh, saling merusak, menumpahkan darah, membuat kerusakan dan kerusuhan. Makanya para malaikat ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla, apa engkau akan menciptakan makhluk yang sama dengan mereka, ya Rabb? Tentu ini istijal, ya, maksudnya terburu-burunya para malaikat, ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu terburu-buru itu kan tidak baik. Karena kan Allah belum menciptakan, baru akan. Tapi malaikat sudah terburu-buru menilai. Karena melihat makhluk sebelumnya memang sebagai perusak bangsa jin itu. Akhirnya disinilah kemudian para malaikat menawarkan dirinya, atau dalam bahasa Arab disebut al-ard namanya. Apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Seolah-olah malaikat mengatakan begini, ya Rabb, kalau engkau merencanakan hendak menciptakan makhluk yang lain selain dari kalangan jin, yang nantinya mereka akan merusak di bumi, akan merumpahkan darah di bumi, utus kami saja ke bumi, biar bumi itu dipenuhi oleh kami, biar di bumi ini tidak ada kesyirikan, biar di bumi ini penuh dengan tasbih dan tahmid. Jadi para malaikat ingin menawarkan dirinya. Itu disebut al-ard namanya. Bukan menentang perintah Allah, tidak, ya. Karena ada orang yang mentafsirkan seolah-olah ini malaikat menyanggah gitu ya, menentang perintah Allah. Tidak. Malaikat menawarkan dirinya. Daripada kau ciptakan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak dan menumpahkan bumi, kami saja turunkan ke bumi, gitu maksudnya. Biar kami di bumi ini bertasbih kepadamu, memuji kamu, membersihkan kamu, mensucikan kamu, dan begitu seterusnya. Baik niatnya para malaikat, karena malaikat tidak suka dengan kerusakan, tidak suka dengan kemungkaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu makhluk yang akan kuciptakan dibandingkan dirimu sendiri.
Itulah namanya istijal. Malaikat terburu-buru. Malaikat tidak tahu bahwa nanti kalau Allah menciptakan Adam dan turunannya, ada di antara mereka yang jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Ya. Ada makhluk-makhluk dari kalangan manusia itu justru kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Malaikat tergesa-gesa mengatakan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril agar Jibril ini turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mengambil tanah sebagai bahan baku penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Turunlah Jibril menuju bumi. Ketika sampai di bumi, bumi menolaknya dan mengatakan, a'udzu billahi mink an tanqusa minni. Aku berlindung kepada Allah, wahai Jibril, kalau engkau berani mengambil sedikit saja dari tanahku, sebaiknya kau kembali kepada Rabbmu. Kenapa tanah mengatakan seperti itu atau bumi mengatakan seperti itu kepada Jibril? Karena bumi tahu bahwa nanti ciptaan yang Allah akan ciptakan yang bahan bakunya dari tanah yang berasal dari bumi, ada di antara mereka yang menjadi orang-orang yang akan merusak di bumi dan akan menjadi penduduk neraka. Makanya bumi tidak mau dan meminta Jibril untuk kembali. Maka Jibril pun kemudian kembali dan tidak berhasil mengambilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi malaikat yang lain, Mikail. Tapi sama juga kasusnya, Mikail pun ditolak bumi. Dan bumi juga berlindung kepada Allah kalau Mikail mengurangi tanah yang ada di bumi yang akan diciptakan makhluk yang dikehendaki. Maka Mikail pun kemudian naik lagi ke langit dan tidak berhasil untuk mengambil. Sampai ketika beberapa para malaikat tidak berhasil, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat yang disebut dengan Malakul Maut. Lah, Malakul Maut ini berhasil mengambil tanah di bumi. Ketika bumi mengatakan, aku berlindung kepadamu untuk mengambil atau mengurangi tanah yang ada di bumi, maka Malakul Maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah kalau aku naik dan tidak membawa tanahmu, katanya. Dua-duanya sering berlindung tuh. Bumi berlindung kepada Allah agar malaikat maut tidak mengambil, malaikat maut pun berlindung kepada Allah kalau dia tidak mengambil tanah itu dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah karena dia adalah malaikat satu-satunya yang berhasil mengambil tanah, sejak itulah dia dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Malakul Maut, kematian bagi makhluk yang akan diciptakannya, Adam dan anak turunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadhaha min jami'il ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil beberapa jenis-jenis tanah yang ada di semua permukaan bumi. Kemudian Rasul mengatakan, faja'a banu Adam ala qadril ardi. Karena hampir kesemuaan bahan baku Adam itu dari bumi, maka Bani Adam juga memiliki sifat seperti sifat-sifat bumi, sifat-sifat tanah. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dhalik wal khabith wat tayyib was sahl wal hazn wa baina dhalik. Maka lihatlah anak Adam, di antara mereka ada yang berwarna putih karena ketika Malakul Maut mengambil tanah sebagai bahan baku Nabi Adam itu juga dengan berbagai macam warna tanah.
Ada warna yang putih, ada warna yang merah, ada warna yang hitam, dan warna-warna yang bercampur lainnya. Makanya nanti turunan Adam juga kulit-kulit mereka mengikuti kulit tanah. Jadi ada yang kemudian warnanya putih gitu ya. Kemudian juga ada warna kulitnya merah, ada warna kulitnya hitam, ada yang bercampur baur antara ya merah kuning hitam gitu. Gitu. Pokoknya manusia itu macam-macam kulitnya kan, tidak sama gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, termasuk sifat-sifatnya juga. Karena ketika menciptakan Adam itu juga tanah yang diambil itu ada yang keras, ya, ada yang lembek, ya. Ada yang di antara keduanya, antara keras dan lembek dan begitu seterusnya. Maka manusia juga akhirnya seperti itu. Datanglah manusia yang jahat, manusia yang baik, manusia yang mudah, manusia yang keras, manusia yang sedih, dan begitu seterusnya. Jadi sifat-sifat manusia itu dikembalikan kepada sifat-sifat tanah, dari kulitnya sampai kepada wataknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Adam alaihi salatu wassalam di langit sana, maka iblis mendengar. Kita tahu bahwa kenapa iblis sampai di bumi, bersama para malaikat di langit sana. Jadi ketika bangsa jin yang ada di bumi itu, mereka menjadi makhluk yang merusak, menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mentertibkan mereka. Jadi malaikat diutus oleh Allah untuk mentertibkan mereka semuanya. Sehingga ada para malaikat-malaikat yang saat ditertibkan bangsa jin yang saat ditertibkan para malaikat yang melawan, maka mereka dipenjarakan di pulau-pulau yang kosong, di lautan, di sungai. Akhirnya kemudian mulailah bangsa jin mulai tertib. Sudah tidak ada lagi yang merusak, menumpahkan darah setelah para malaikat diutus oleh Allah untuk menyerang mereka. Kemudian menculik salah satu pembesar dari mereka. Dibawalah salah satu pembesar mereka itu, dibawa ke alam para malaikat di atas langit sana. Itulah yang disebut dengan iblis. Orang-orang ahli kitab atau kisah-kisah Israiliyat menyebut namanya sebagai Azazil. Tapi kita mengenal namanya sebagai iblis. Lah, karena pimpinannya kemudian diculik dan dibawa ke langit, kemudian hidup di tengah-tengah para malaikat, akhirnya sadar. Gimana hidup di alam malaikat? Akhirnya dia sadar dan mengikuti gaya malaikat akhirnya di langit sana, dan menjadi penguasa langit pertama. Si iblis ini akhirnya menjadi jin yang paling saleh karena dididik para malaikat di langit sana itu. Sehingga karena terbiasa bersama para malaikat, sehingga akhirnya ya dia seperti malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dia pun dihadiahi untuk menjadi khazainul jannah, penjaga surga. Jadi akhirnya naik lagi dari penguasa langit pertama sampai ke langit ketujuh. Dimasukkan iblis ke dalam surga karena kesolehan. Itulah dia mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Mulailah watak aslinya keluar. Watak aslinya keluar. Mulailah ada hasad dalam hatinya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru ini akan menggantikan posisiku di sorga. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam dan dibiarkan mengering sampai ada yang mengatakan 40 tahun lamanya, belum ditiupkan ruh. Maka iblis kemudian mulai melihat seperti apa sih ciptaan yang Allah ciptakan itu. Mulailah diputar-putar tutup patung Adam itu. Belum diciptakan ruh itu.
masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang mulut, keluar dari lubang dubur, dan begitu seterusnya. Kemudian iblis mengatakan makhluk yang diciptakan, yang baru saja oleh Allah ciptakan ini makhluk yang lemah katanya. Kenapa? Fa innahu ajwab, karena badannya penuh dengan rongga. Artinya ini perlu makan, perlu minum. Ini makhluk yang lemah kata iblis. Kalau Allah serahkan dia kepadaku, sudah kuhancurkan. Hasadnya sudah mulai muncul. Ya. Sampai pada waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Adam ini ditiupkan ruh, maka seluruh para malaikat termasuk juga iblis hadir di situ. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini momen yang sangat-sangat spektakuler, luar biasa, karena disinilah momen di mana Allah akan tiupkan ruh. Dan Allah sudah memerintahkan para malaikat semata-mata ruh Adam masuk ke dalam jasadnya, kalian harus sujud. Itu perintah Allah. Ya. Maka betul-betul kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika kami sempurnakan ciptaannya, falamma sawaituhu wa nafakhtu, dan aku tiupkan, min ruhi, dari ruhku. Lihat di sini bahasanya dari ruhku. Jadi ruhnya Adam dinisbatkan kepada Allah. Sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah itu mulia. Baitullah mulia karena dinisbatkan atau diidhafahkan kepada Allah. Naqatullah, untanya mukjizatnya Nabi Saleh, untanya Allah, ya. Pokoknya sesuatu yang sifatnya diidhafahkan kepada Allah, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ruh Adam diidhafahkan kepada dirinya, min ruhi, dari ruhku, gitu ya. Artinya ruh Adam ini mulia karena diidhafahkan kepada Allah. Semata-mata ruhku masuk ke dalam jasad Adam, faqa'u, maka kalian wajib tersungkur sujud, faqa'u lahu sajidin. Maka betul-betul ketika ruh itu masuk, para malaikat pun sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sujud kepada apanya? Sujud kepada ruhnya, bukan ke dalam kepada jasadnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ruh Adam kepada dirinya. Menisbatkan artinya menyandarkan ruhnya Adam kepada dirinya. Jadi Adam itu kan terangkai dari jasad dan ruh. Yang mulia dari jasad dan ruh itu ada ruhnya, bukan jasadnya. Jadi kita ini kan terangkai dari dua nih, satu jasad, satu ruh. Yang mulia dari badan kita ini bukan jasad kita, tapi ruh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, tidak pula melihat hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Dan hati itu dikembalikan kemana-mana? Kepada ruh. Kalau saya mau buat logika seperti ini, kawan. Kalau seandainya ada orang hidup, antum ikat, kemudian antum gali kuburan, kemudian antum masukkan orang itu hidup-hidup, kemudian dikuburkan, kira-kira apa kata manusia? Antum dibilang sadis tuh kan? Masa menguburkan orang masih hidup? Kan itu ya. Kenapa kemudian antum dibilang sadis? Karena belum layak dikubur. Dia masih hidup. Mungkin antum dianggap pembunuh kan gitu. Karena tempatnya bukan di situ. Tapi coba kalau seandainya ada jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Walaupun dia seorang presiden, seorang menteri, jangan dikubur. Ya. Antum taruh saja di kursi gitu ya. Gak usah dikubur.
Kira-kira seminggu atau 2 minggu gitu kan. Biarkan di kursi itu. Kira-kira antum dikatakan apa manusia? Orang itu jahat sekali katanya. Masa mayat ditaruh di kursi? Bawalah ke kuburan sana. Dikubur di sana. Kan harusnya kan gitu kan itu ya. Karena memang tempatnya di situ. Jadi jasad ini kalau sudah tidak ada ruhnya, maka tidak ada kemuliaan sedikit pun, ikhwan. Walaupun dia presiden, walaupun dia menteri, walaupun dia orang kaya, kalau jasad ini sudah tidak ada ruhnya, maka tidak ada kemuliaan lagi dalam hidupnya. Makanya kenapa kemudian para malaikat ini sujud kepada Adam itu bukan kepada fisik Adam, tapi kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam, karena ruh yang dimasukkan ke dalam Adam itu bukan ruh biasa, tapi ruh yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kemuliaan. Dan sujudnya para malaikat ini bukan sujud ibadah, tapi sujud takrim, sujud penghormatan. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan sujudnya para malaikat itu menjadikan Adam kiblat bagi mereka seperti kita menjadikan Ka'bah itu kiblat dalam sujud salat kita. Ya. Ada mengatakan seperti itu menurut sebagian ahli tafsir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu tentang ciptaanku dibandingkan kalian wahai para malaikat. Ketika seluruh para malaikat sujud, menunjukkan apa? Kemuliaan Adam alaihi salatu wassalam jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Sekarang malaikat tahu siapa makhluk yang diciptakan Allah. Karena dengan sujudnya para malaikat kepada Adam menunjukkan Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat. Bukan Adam yang sujud kepada para malaikat, malaikat yang sujud kepada Adam. Menunjukkan posisi Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat, gitu maksudnya. Sekarang baru kau tahu. Inilah ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para malaikat yang sami'na wa ata'na, dengan iblis yang hadir di tengah-tengah para malaikat. Iblis tidak mau. Dia menolak sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, bahkan dia mengkiaskan posisi dirinya dengan Adam alaihi salatu wassalam seolah-olah dia lebih mulia dibandingkan Adam. Apa kias dia? Dia mengatakan, aku tercipta dari api, malaikat tercipta dari cahaya, Adam tercipta dari tanah. Di antara tanah dan api yang mendekati cahaya itu mana? Api. Ya kan? Ini ada nih cahaya, api dan tanah. Kira-kira dari tanah dan api yang mendekati cahaya itu apa? Ya api lah. Karena api itu kan mengeluarkan cahaya. Jadi si iblis ini seolah-olah dia lebih baik dibandingkan Adam karena kedekatan ciptaan dia dengan para malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya, aku tercipta dari api. Api dengan cahaya kurang lebih saja katanya. Kalau tanah ini, ya gimana tanah? Tanah nggak mengeluarkan cahaya. Makanya dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, berarti mendekati cahaya, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Maka kita katakan harusnya iblis tahu diri. Malaikat yang diciptakan dari cahaya saja mau sujud, kau pula yang diciptakan dari api tak mau sujud. Kan begitu logikanya kan? Kan dia mengatakan bahwa aku tercipta dari api, berarti mendekati cahaya. Adam ini tercipta dari tanah. Maka kita katakan, lo malaikat saya yang tercipta dari tanah dia sujud, kau pula yang tercipta dari api tak mau sujud. Bahasanya seperti itu ya. Logikanya kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa namanya cahaya tetaplah cahaya dan akan kembali ke cahaya. Dan yang namanya api tetaplah api dan akan kembali kepada api. Artinya karena iblis tercipta dari api dan akan kembali kepada api, maksudnya kembali ke neraka. Dia tercipta dari api, neraka dari api, maka api akan kembali ke api. Tapi Adam diciptakan di antara keduanya, di antara cahaya
dan api, sehingga ada keturunan Adam itu yang seperti para malaikat, ada juga yang turunan Adam itu seperti iblis laknatullah alaih, karena dia tengah-tengah masalahnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia, maksudnya Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Terjadi silang pendapat di antara ulama tafsir, apa yang diajarkan Allah dari nama-nama kepada Adam itu. Pendapat pertama bahwa yang dimaksud ilmu yang diajarkan kepada Adam dari nama-nama itu, maksudnya Allah memberitahu nama-nama yang sebelumnya tidak punya nama menjadi nama. Contoh dulu, gunung, lautan, pohon, batu, apapun yang ada di bumi belum ada namanya. Ya bumi gitu saja. Tanah ya bagian daripada bumi, laut bagian daripada bumi, sungai, batu, bata dan begitu seterusnya. Baru Allah Subhanahu wa taala beri nama. Ini gunung, ini namanya gunung yang seperti ini namanya pohon, ini namanya lautan, ini namanya sungai. Pokoknya segala yang tidak ada nama langsung punya nama. Dan Adam diberitahu nama-nama itu. Dan para malaikat tidak diajarkan itu. Kalau Adam menunjuk gunung, ya dikatakan ini apa namanya, malaikat tidak tahu. Maka Adam mengatakan ini namanya gunung, gitu ya. Ini namanya pohon. Nah, itu namanya nama-nama. Kemudian diberitahu Allah kepada Adam alaihi salatu wasallam, sehingga Adam tahu nama-nama seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Dan malaikat tidak tahu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, dan ini pendapat yang wallahu a'lam mungkin lebih akrab, ya lebih dekat kepada kisah, bahwa maksudnya Allah mengajarkan nama-nama itu maksudnya bahasa-bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Allah mengajarkan semua bahasa yang akan diucapkan oleh turunan Adam. Jadi kalau seandainya Adam hidup di zaman sekarang, dia safar ke Inggris, maka dia bisa bahasa Inggris. Dia safar ke Korea, bisa bahasa Korea. Dia safar ke Indonesia, dia bisa pakai bahasa Indonesia. Dia safar ke Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Dia safar ke Jawa, dia ngomong Jawa. Safar ke Padang, ngomong bahasa Minang. Safar ke Flores, ngomong bahasa Alor. Safar ke mana lagi? Pokoknya semua bahasa daerah, semua bahasa bangsa-bangsa Adam tahu. Karena mereka adalah anak turunannya, dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Ya. Makanya di sini Allah mengatakan wa 'allamal asma'a kullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, maksudnya bahasa-bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya. Dari sini ikhwatu fiddin, bahwa mempelajari sebuah bahasa, kalau tujuannya untuk berdakwah, itu lebih baik daripada menghabiskan dengan hari-hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sunnah. Jadi kalau seandainya antum belajar bahasa dengan sholat malam, belajar bahasa dengan puasa sunnah Senin, Kamis, Daud dan yang semacamnya, maka mempelajari bahasa itu lebih afdal dibandingkan sholat malam, dibandingkan puasa, dibandingkan baca Quran dan begitu seterusnya. Kalau tujuannya mempelajari bahasa itu untuk satu, mendakwahkan dakwah Islam, yang kedua mengetahui makar-makar musuh. Karena di zaman Rasul, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an diperintahkan Nabi SAW untuk mempelajari bahasa Yahudi. Maka Ubay pun kemudian tinggal bersama orang Yahudi selama 9 sampai 10 hari. Karena kecerdasannya, dia sanggup untuk menguasai bahasa Yahudi yang diucapkan orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, orang yang mengetahui bahasa orang, maka dia akan aman dari makarnya. Orang yang mengetahui bahasa orang, maka dia akan aman dari makarnya. Karena tahu apa yang diucapkan, kan? Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wala taqulu ra'ina wa qul unzurna. Jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna.
Karena kalimat ra'in ini bahasa Yahudi yang isinya celaan. Ya, maksudnya lain, artinya lain gitu maksudnya, untuk mengejek. Makanya kalau ada orang-orang Yahudi mengejek Nabi SAW, menghina Islam, dan Ubay tahu, maka Ubay langsung menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka ngomong begini, mereka ngomong begitu, jadi ketahuan. Mereka tidak bisa buat makar lagi. Ya, jadi mempelajari sebuah bahasa itu jauh lebih afdal. Karena bagaimanapun mempelajari bahasa itu bagian daripada ilmu, dan ilmu itu lebih mulia dibandingkan ibadah. Rasul mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dengan orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di antara seluruh bintang-bintang yang ada. Ya, jadi menguasai bahasa orang, kalau tujuannya ya tadi untuk mengembangkan dakwah, kemudian juga supaya tahu makar-makar musuh, maka itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Allah mengajarkan Adam bahasa macam-macam, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat dan mengatakan, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, sebutkanlah wahai para malaikat kepadaku nama-nama semua benda ini jika kalian benar. Maka malaikat baru di sini menyatakan kelemahannya di hadapan Adam dan mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kita jangan katakan malaikat bodoh. Tidak, malaikat pintar, diajarkan ilmu kepada mereka. Tapi pengetahuan mereka berbeda dengan pengetahuan yang Allah ajarkan kepada Adam. Ya, ilmu yang diajarkan Allah kepada para malaikat berbeda dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, di mana ilmu yang diajarkan kepada Adam tidak diajarkan kepada para malaikat. Dan di sini ada faedah kalimat apa namanya? La ilma lana illa ma 'allamtana. Bahwa kata para malaikat, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dari sini kita tahu bahwa pengetahuan makhluk itu sangat sedikit dibandingkan pengetahuan Allah. Karena ilmu yang diajarkan Allah kepada kita ini itu tidak banyak, sementara ilmu yang belum diajarkan kepada kita jauh lebih banyak. Sehingga Allah katakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada makhluknya kecuali sedikit. Dan di sini juga ada faedah penting ikhwan, di mana tidak ada yang bisa memuliakan ahlul fadl, orang yang punya keutamaan, illa ahlal fadli, kecuali yang memiliki keutamaan juga. Ustadz dimuliakan oleh sesama ustadz, maksudnya begitu. Ya, orang yang berilmu akan dimuliakan oleh sama-sama orang yang berilmu. Tetapi kalau satunya berilmu, satunya tidak berilmu, rata-rata mereka karena tidak paham keutamaan, banyak di antara orang-orang yang tidak berilmu meremehkan orang-orang yang berilmu. Malaikat ini tahu keutamaan Adam. Malaikat orang makhluk yang mulia di hadapan Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Adam juga seorang nabi yang diajarkan banyak ilmu. Dia ulama. Malaikat yang mulia memuliakan Adam yang mulia. Makanya di sini ada kaidah bahwa biasanya orang yang memuliakan orang mulia itu karena dia mulia. Dan itu kenyataan kan, di tengah-tengah kita aja kenyataan. Ada kasus dengan ustadz sedikit kan gitu, habislah ustadznya. Dia nggak lihat ilmunya kan, lihat kesalahannya. Nah, kan begitu. Akhirnya merasa ustadz juga dia. Padahal ilmunya tidak sebanding juga dengan ustadz itu. Tapi hanya gara-gara gesekan-gesekan sedikit, akhirnya tidak suka dengan ustadz, punya kelompok sendiri. Nggak ada ustadznya, mereka menjadi ustadz sendiri. Kan gitu. Itulah namanya apa? Karena tidak punya kemuliaan sehingga tidak bisa memuliakan orang mulia. Di sini kaidahnya, ini penting. Dan ini harus dipahami oleh para talabatul ilmi masalahnya. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahu kepada mereka para malaikat nama-nama yang sudah kuajarkan itu. Falamma amba'akum bi asma'ihim, ketika Adam kemudian memberitahu kepada mereka dengan nama-nama yang Allah ajarkan itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah katakan di hadapan para malaikat, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kan pada awalnya malaikat mengatakan apa? Sudahlah, tidak perlu menciptakan makhluk itu, turunkan saja kami ke bumi, biar kami yang akan bertasbih di bumi. Ya. Dan ini ada dalil kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ini ada dalil pentingnya. Ketika malaikat mengatakan dan kami bertasbih kepadamu, di sini ada dalil bahwa manusia itu akan melakukan kesyirikan. Kalimat para malaikat mengatakan di hadapan Allah wa nahnu nusabbihu bihamdik, bahwa kami akan bertasbih kepadamu. Di sini kalimat ini bahwa sebagai dalil manusia itu akan melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena lawan daripada tasbih itu adalah mengotori. Tasbih itu kan membersihkan. Kita membersihkan Allah. Membersihkan Allah dari apa? Dari segala jenis tandingan-tandingan. Membersihkan Allah dari segala jenis kekurangan-kekurangan. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allahu salisu salasa, Allah itu satu di antara tiga, maka kita katakan tidak. Subhanallah, kan itu. Allah itu maha suci dari itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Subhana amma yusyrikun. Subhanaka amma yusyrikun. Maha suci engkau ya Rabb terhadap apa yang mereka sekutukan. Ya. Jadi si dalil bahwa ketika malaikat bertasbih kepada Allah menunjukkan bahwa bangsa manusia itu akan melakukan kesyirikan di situ. Tapi Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibandingkan engkau. Buktinya setelah diciptakan Adam dan anak turunannya, justru sebagian mereka ada yang lebih mulia jauh di atas para malaikat. Walaupun ada juga yang kemudian jatuh ke bumi dan lebih buruk dibandingkan iblis, bahkan dibandingkan binatang ternak sekalipun. Kemudian Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Enggan, sombong, dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Berarti di sini iblis sebab kenapa dia tidak mau sujud, pertama karena hasad, yang kedua karena kesombongan. Aba itu maksudnya karena hasad. Yang kedua wastakbaru karena sombong. Jadi dua penyakit ini yang menghalangi orang dapat hidayah. Orang kalau sudah hasad akan susah dapat hidayah. Orang kalau sudah sombong akan susah dapat hidayah. Seperti iblis, ya. Bayangkan iblis itu hidup di hadapan Allah dan di tengah-tengah para malaikat. Tapi kenapa dia bisa hasad dan juga sombong? Itulah karakter asli dari kalangan jin. Karena kita tahu bahwa iblis itu bagian daripada jin. Allah katakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jin itu, iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salatu wassalam. Karena tahu bahwa seindah-indahnya sorga, yang kenikmatannya tidak bisa dipandang mata, tidak pernah didengar telinga, terlintas di otak manusia pun tak bisa saking indahnya.
Tapi kalau Adam hidup sendirian di sorga itu, maka Adam akan hidup dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan. Tidak akan merasakan keindahan. Anggaplah nih, Batam ini milik antum. Dengan segala fasilitasnya hari ini. Dengan mobilnya, dengan apartemennya. Tapi antum hidup sendiri di Batam. Ke Batu Haji sendiri, Batu Besar sendiri, ke Bengkong sendiri, Lontang Lantung sendiri. Apa enggak ketakutan antum? Ya, enggak enak, ya. Kita suruh hidup sendiri di Batam loh. Kita enggak enak kan gitu ya. Maka Allah tahu bahwa Adam ini walaupun dimasukkan ke dalam sorga, tapi kalau hidup sendiri pasti enggak nyaman dia. Boleh jadi mungkin dia akan ketakutan sendirian. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya kepada Adam alaihi salatu wasalam sampai satu hari Adam ini tertidur. Saat tertidur, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung, diambil oleh Allah. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung Adam itu seorang wanita yang dikenal dengan Hawa. Hawa itu artinya oksigen, ya. Nah, kita ini bernafas itu artinya Hawa. Kenapa Hawa disebut Hawa? Karena satu-satunya makhluk yang tercipta dari benda yang hidup. Adam kan hidup, ya. Diambil benda yang hidup, maka terciptalah Hawa. Kalau Adam kan diciptakan dari benda mati, dari tanah, kan tanah mati, ya kan? Tapi Hawa ini tercipta dari makhluk yang hidup, maka disebut Hawa. Ya, Hawa itu ya bernafas, itu Hawa artinya. Ya. Jadi kenapa kemudian diciptakan Hawa ketika Adam sedang tertidur, supaya tidak ada kebencian. Sebab kalau Adam sedang terjaga diambilkan sakit, ya, sehingga takutnya nanti akan benci kepada Hawa. Makanya ketika menciptakan Hawa, kondisi Adam sedang tidur. Diambil tulang rusuknya, diciptakan Hawa, tiba-tiba ditidurkan di sampingnya. Ketika Adam terbangun, dia kaget, rupanya ada perempuan di sampingnya. Ketika ditanya, siapa kamu? Kata Hawa, saya Hawa. Ya. Kenapa kau diciptakan? Kata Hawa, liaskuna ma'aka, agar aku bisa memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini turun ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Antum kalau suka hadir di walimatul arus gitu ya, ada ceramah orang nikah, mesti nih ayat ini dibaca nih, ya. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari diri kalian pasangannya. Artinya Hawa. Allah ciptakan dari Adam pasangannya Hawa. Ya. Untuk apa Hawa ini? Litaskunu ilaiha. Lihat bahasa Quran. Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha, tapi litaskunu ilaiha. Agar dia memberikan ketenangan kepadanya. Sebab kalau bahasa litaskunu ma'aha, maksudnya bertempat tinggal bersama. Orang yang bertempat tinggal bersama, suami istri sama-sama satu rumah, belum tentu tenang hidupnya. Kalau bahasanya litaskunu ma'aha, ya, berarti hanya hidup serumah saja. Tapi kalau bahasanya litaskunu ilaiha, itu beda artinya. Di mana engkau memberikan ketenangan, bukan hanya satu rumah, tapi memberikan ketenangan. Inilah kenapa bahasa Quran itu menggunakan litaskunu ilaiha, karena banyak orang suami istri satu rumah tidak tenang hidupnya. Ya. Makanya bukan itu tujuan rumah tangga, bukan hidup satu rumah, tetapi hidup dalam satu ketenangan antara satu dengan yang lainnya, memberikan ketentraman, itu maksudnya. Litaskunu ilaiha. Dengan sebab itulah Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nanti timbullah rasa cinta dan kasih sayang. Dan itu tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa. Dari situlah maka Adam pun diletakkan perasaan cinta dan sayang kepada pasangannya, begitu juga Hawa. Barulah setelah itu Allah mengatakan apa? Qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan, wahai Adam,
tinggallah engkau dan istrimu di dalam sorga. Nah, silakan kamu bulan madu sana di sana, ya bahasanya, ya. Wa kula minha, makan apapun kenikmatan yang ada di dalam sorga itu. Ragadan haitsu syi'tum, apapun kenikmatan sorga nikmati. Makanan apapun yang ada di sorga makan, minuman apapun yang di sorga minum, fasilitas apapun yang di sorga ambil, ya. Tetapi Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat, di sorga itu ada satu pohon loh, ya. Jangan kau dekat, jangan kau makan, karena kalau kau makan kau termasuk orang zalim. Bayangkan ikhwan, pohon di sorga itu ribuan jumlahnya. Tidak terhitung berapa jumlah pohon di sorga dengan segala jenis buah-buahannya. Arti kenikmatan di sorga itu banyak sekali. Hanya satu yang tak boleh didekati. Iya kan? Kenapa kemudian Adam bisa terperangkap dengan yang satu? Ada kaidah para ulama mengatakan bahwa biasanya manusia itu akan penasaran dengan sesuatu yang dicegah. Contoh ini mamanya ruko ini ada 100 pintu. Silakan masuk dari mana-mana, tapi jangan dari sini. Pasti orang penasaran kan? Kenapa nggak boleh lewat situ? Kan begitu ya kan? Pas kali-kali penasaran juga tuh. Kenapa nggak lewat sini? Pasti akan berjubel di situ. Ada apa memang? Pasti akan dicari alasannya kan? Padahal pintu itu banyak. Kenapa dicari-cari alasannya gitu loh? Ah, itulah sesuatu yang dilarang biasanya. Jadi penasaran tuh. Coba bayangkan, pohon-pohon di sorga itu ribuan, entah berapa jumlahnya, hanya satu jangan kau dekati, malah itu pula yang didekati. Coba. Nah, disitulah manusia ini, karena Adam seperti itu, maka watak manusia seperti bapaknya. Biasanya sesuatu yang dilarang itu pula yang didekati. Minuman yang halal itu banyak, kenapa ke khamar pula lah antum, itu yang dilarang. Ya. Yang halal dari wanita-wanita itu banyak, kenapa masuk dalam zina pula? Akan begitu jadinya kan. Padahal kan yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan diharamkan kan. Tapi kenapa orang milih yang haram? Itulah kisahnya di sini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, pastikan Allah akan membuat sebabnya kan. Kan dari awal memang Adam bukan diciptakan di sorga. Adam itu diciptakan untuk tinggal di bumi kan. Sebab kalau Adam itu hidup di sorga dan tidak pernah ke bumi, berarti Adam tidak akan merasakan mati. Sementara di sorga itu kan kekal, tidak mungkin mati. Sementara kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Adam itu termasuk jiwa di dalamnya, maka dia harus turun ke bumi dan mati di bumi. Kalau di sorganya kapan matinya? Ya. Makanya ketika iblis mendengar bahwa ada satu pohon yang tidak boleh dekati Adam, disinilah iblis tahu kelemahan Adam. Karena iblis kan semakin melihat nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Setelah kemudian dia tidak sujud kepada Adam, dia dikeluarkan dari sorga, Adam pula yang masuk ke sorga, kan hasadnya makin tinggi tuh iblis itu. Bayangkan coba kenikmatan yang Allah berikan kepada Adam. Ciptakan Adam dengan tangannya. Yang kedua, Allah tiupkan ruh dan disandarkan ruh kepada dirinya. Ketiga, Allah ciptakan Adam, kemudian Allah ajarkan ilmu yang banyak kepada Adam. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan dia istri lagi. Ya. Sementara iblis tidak. Kemudian yang kelima, Allah masukkan lagi dia ke sorga. Ya geleng-geleng lah si iblis ini. Kok makin enak aja Adam ini. Karena orang hasad ini ikhwan, dia tidak akan tahan melihat kenikmatan saudaranya. Dan dia bercita-cita macam mana kenikmatan saudaranya hancur atau berpindah kepada dia. Itulah orang hasad. Makin hasadlah iblis ini. Macam mana caranya menghancurkan si Adam ini? Ketika iblis mendengar bahwa ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar Adam, disitulah iblis mulai melancarkan was-wasnya. Makanya di sini Allah mengatakan, ya, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan memperdayakan keduanya dari sorga sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan sorga tersebut. Jadi ada yang mengatakan, dan kan dalam ayat yang lain kan fawaswasa lahuma, maka iblis memberikan waswas kepada keduanya. Apa waswas keduanya? Dalam kisah-kisah Israiliyat, ya, ada yang mengatakan bahwa ini kisah Israiliyat ya, tidak boleh jadikan sandaran, hanya pelezat kisah saja. Jadi
di luar sorga itu ada binatang ular. Itu selalu keluar masuk sorga. Ular itu. Ya. Lah iblis ini memanfaatkan ular itu. Dia bekerja sama dengan ular, akhirnya dia masuk ke dalam tubuh ular, kemudian dia berhasil masuk ke dalam sorga. Ketika sampai di sorga, karena dia diciptakan mampu tasyakul, beralih rupa, dia pun langsung beralih rupa menjadi manusia dan seolah-olah menjadi orang soleh. Itu menurut kisah Israel, tapi ini dibantah oleh para ulama. Ya, kayaknya mustahil kalau seperti itu. Kenapa? Kalau lihat dohir Quran, maka iblis itu memberikan was-was kepada Adam, tidak mesti harus masuk surga. Contoh memangnya sekarang nih alat komunikasi nih, ya kan, handphone. Kita di Indonesia, kawan kita di Malaysia. Kemudian kita pakai handphone, kita pengaruhi dia. Kan kita tidak harus ke Malaysia. Ya, kita kompori aja dari sini kan. Ya, bakar kan di sana. Kan itu ya. Kan tidak harus masuk negeri Malaysia atau negeri Singapura atau mana atau kemana-mana, kan cukup di sini saja. Ya, kalau sekarang memungkinkan tidak harus masuk, maka boleh jadi iblis tidak perlu masuk ke sorga. Cukup dia di luar sorga dengan kemampuannya, maka dia bisa memberikan was-was dimasukkan ke dalam sorga. Itu logikanya. Ya. Jadi nggak perlu masuk sorga iblis, cukup ngasih was-was saja. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Itu zahir Quran. Tapi yang jelas akhirnya si Adam ini kemudian terkena was-was setan. Lah dari situlah kemudian dia memakan buah larangan. Karena dia memakan buah larangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain surah Al-A'raf itu, badat lahuma sawatuhuma. Maka tiba-tiba pakaiannya jatuh semuanya. Jadi kain-kain sutra yang Adam pakai, yang Hawa pakai itu tiba-tiba kemudian jatuh. Adam pun telanjang bulat, nampak auratnya. Hawa yang selama ini tidak pernah melihat aurat Adam ataupun sebaliknya malu, akhirnya saling berpencar, menyembunyikan diri di sorga. Tapi semua makhluk di sorga melihatnya. Ya, mau lari kemana? Dari sini ada kaidah para ulama. Semakin orang itu menanggalkan pakaiannya, maka semakin nampak dosa-dosanya. Wanita yang menanggalkan auratnya, maka nampak dosanya. Ya, maka dia akan semakin bejat hidupnya. Tapi semakin orang kemudian menutup auratnya, maka akan semakin menyedikitkan dosanya. Karena Adam alaihi salatu wassalam terbuka auratnya gara-gara apa? Gara-gara dosa. Memakan buah larangan, terurai auratnya. Kan gitu ya. Ketika dia tidak melakukan dosa, tertutup auratnya. Ya, makanya para wanita, tutuplah aurat-auratnya, karena itu bagian daripada dosa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah kemudian setelah Adam akhirnya melakukan kesalahan, dan itu juga Allah tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu. Allah tahu Adam akan makan, kan itu ya. Tetapi itulah Allah kalau menghendaki sesuatu harus dibuat sebabnya. Maka ketika Adam sudah memakan, Adam, Hawa dan iblis pun diturunkan ke bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di Sri Lanka, kemudian Hawa di Jeddah, dan iblis di tengah lautan. Makanya istana iblis itu ada di tengah lautan. Sebagaimana hadis yang sahih, setiap hari dari istananya dia mengirim orang-orang untuk mencelakakan manusia di daratan. Dan iblis sangat suka dengan orang-orang yang anak buahnya yang bisa menceraikan suami istri, dibandingkan anak buahnya yang menggoda orang yang tidak sholat. Orang yang sholat jadi tidak sholat, orang yang puasa jadi tidak puasa, orang yang baca Quran jadi tidak baca Quran. Ya, iblis lebih senang kepada anak buahnya kalau bisa menggoda Bani Adam sehingga dia bisa bercerai suami istri. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Kalau orang yang sholat jadi tidak sholat kan sendiri saja, dia saja. Orang yang tadinya ngaji tidak ngaji, ya dia saja. Tapi kalau orang suami istri kemudian bercerai, itu madaratnya jauh lebih besar. Ya, karena apa? Nanti suaminya kena, istrinya kena, anaknya kena, keluarganya kena, semua kena kan? Ya, itulah makanya kemudian iblis senang dengan perkara itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatalaqqa Adamu fa'azallahuma syaitan fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwa lakum fil ardi mustaqarrun mata'un ilahin." Lalu setan memperdayakan keduanya dari sorga,
sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di sorga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam di bumi, diturunkan di Sri Lanka, ya. Kemudian Hawa di Jeddah, maka disebut Jeddah itu diambil dari bahasa Arab. Jeddah itu artinya nenek, ya. Dan Jeddah itu adalah ibu kota pertama di Saudi sana. Dia pintu masuk dari dua tanah haram, tengah-tengahnya. Ya, Jeddah itu, ya. Lah ketika itu Adam alaihi salatu wassalam melihat ada cahaya. Ada cahaya terpancar dari langit, ya. Maka Adam alaihi salatu wassalam akhirnya melihat sinyal cahaya itu, mendekati cahaya itu, dan Hawa pun mendekati cahaya itu. Kemudian ketika mereka sudah dekat, dan tempatnya disebut Muzdalifah, kemudian ketika melihat betul-betul cahaya itu rupanya ada di Arafah. Ketemulah Adam dan Hawa, makanya tempat itu disebut Arafah. Kenapa Arafah? Karena Arafah Adam Hawa, wa arafat Hawa Adam. Jadi Adam mengenal Hawa, Hawa mengenal Adam, maka tempat itu disebut Arafah, ya. Yang disebut dengan padang Arafah, disitulah kemudian pertemuan Adam dan Hawa. Setelah kemudian di Arafah inilah Allah ajarkan kepada Adam kalimat taubat. Apa kalimat taubat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang pertama diucapkan Adam di bumi, dan Allah terima taubatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, maka ini pelajaran besar, siapapun yang haji kemudian datang ke Arafah, kemudian wukuf, kemudian mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka dosa-dosanya akan diampuni seperti Adam alaihi salatu wasalam meminta ampun di padang Arafah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji itu ditentukan dengan Arafah, disitulah ampunan Allah turun. Nah, setelah Adam tidak punya dosa, sudah bersih, baru diizinkan bertolak menuju Mekah, tanah haram. Karena sebagian Arafah itu ada ya tanah haram, ada yang bukan tanah haram, gitu ya. Maka dia bertobat di luar tanah haram. Setelah hilang dosanya, masuk tanah haram. Artinya ketika masuk tanah haram, Adam sudah tidak punya dosa. Kemudian beranjak ke Mekah. Di situ sudah disiapkan Ka'bah, dibangunkan oleh para malaikat. Kemudian Adam pun tawaf di situ, dan itulah ibadah pertama manusia di dunia. Adam alaihi salatu wassalam beribadah pertama kepada Allah di bumi. Makanya Mekah itu tempat Allah pertama kali diibadahi, dan tidak ada tempat selain Mekah di zaman itu. Makanya kenapa Mekah menjadi negeri haram sejak Allah ciptakan sampai hari ini. Tidak ada tanah yang lebih mulia dibandingkan Mekah. Sekalipun orang Syiah mengklaim bahwa ada tanah Karbala yang lebih mulia dibandingkan Mekah, kita katakan dusta. Tanah yang paling suci di permukaan bumi hanyalah ada di Mekah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat terakhir, ayat 38, Allah mengatakan, turunlah kamu semua dari sorga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Maka Adam mengikuti petunjuk, tapi iblis justru tidak mengikuti petunjuk. Di sini ada faedah, ikhwan, ya. Iblis, kesalahan dia di bab syubhat. Kalau Adam, kesalahan dia di bab syahwat. Dari mana kita tahu iblis kesalahannya di bab syubhat dan kesalahan Adam itu di bab syahwat? Karena Adam kesalahannya urusan perut. Kan Adam kan kesalahannya urusan perut, dan perut itu gudangnya syahwat. Makan, soal makan. Ya kan? Gara-gara jangan makan dimakan. Berarti ini ngikuti syahwat namanya. Itulah kesalahan Adam.
Tapi kesalahan iblis itu bukan di syahwat, tapi di syubhat. Otaknya yang nggak beres. Ya. Di mana iblis itu ketika Allah Subhanahu wa taala katakan sujud hai iblis, tak mau dia. Tak mau sujud dia. Dan mengatakan enak saja aku sujud kepada Adam, kan Adam tidak lebih baik dari aku. Kau ciptakan dari tanah, aku dari api loh. Itu kan syubhat namanya. Atau dengan kata lain, Adam itu menolak perintah. Iblis itu kesalahannya menolak perintah. Tapi Adam itu melanggar larangan. Ya. Jadi kesalahan iblis menolak perintah. Kalau kesalahan Adam melanggar larangan. Lebih besar mana menolak perintah ataukah melanggar larangan? Maka ada kaidah mengatakan bahwa tarkul amri asyad min irtikabin nahyi. Ya. Meninggalkan larangan lebih besar dosanya dibandingkan melakukan keharaman. Solat, enggak solat. Jangan zina, malah zina. Maka orang yang meninggalkan solat artinya meninggalkan perintah. Orang yang jatuh ke dalam zina artinya mengerjakan larangan. Orang meninggalkan solat bisa kafir, tapi orang yang berzina selama dia tahu itu haram tidak akan kafir. Bisa dipahami di sini? Berarti dosa iblis itu jauh lebih besar dibandingkan dosa Adam. Karena iblis itu dosa syubhat. Kalau Adam dosa syahwat. Iblis itu menolak perintah. Kalau Adam menerjang larangan. Dan kita tahu bahwa meninggalkan perintah lebih besar dosanya dibandingkan menerjang keharaman. Kita mulai kisah ini dari kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan juga Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang dua kisah dua anak Adam alaihi salatu wassalam, isyarat kepada Qabil dan Habil. Ketika keduanya melakukan kurban, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Maka yang ditolak kurbannya mengatakan, qala la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka orang yang diterima kurbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Jika engkau ingin membunuhku silahkan, tapi saya tidak mungkin membunuh karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu biar engkau menjadi penghuni neraka jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam alaihi salatu wassalam syariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunannya dengan cara menikahkan masing-masing pasangan dengan kembarannya. Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 anak-anak laki-laki dan perempuan, di mana setiap hawa lahir maka selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa anak pertama Qabil, ada yang juga mengatakan Habil. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam baru memiliki dua keturunan, Habil dan Qabil,
Dan keduanya kemudian diperintahkan oleh Adam atas perintah Allah untuk menikah silang. Maka akhirnya kemudian Qabil pun membantah dan menolak. Alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tapi itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya setiap perintah, walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk, rupanya sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu berbeda dengan Qabil. Ketika itu syaitan yang memang sejak dulu ingin menyesatkan anak Adam karena dendam kesumatnya iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam, dengan sebab itu dia dilaknat dan diusir dari sorga. Dan bersumpah untuk menyesatkan anak Adam, dia ada peluang. Ketika mereka tidak sanggup kemudian mencelakakan Adam alaihi salatu wassalam di bumi. Karena Adam alaihi salatu wassalam sudah menyesali dosanya akibat perbuatannya di sorga. Maka iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya diliriknya putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Dilihatnya ada kesempatan kepada Qabil. Maka syaitan pun berikan waswas kepada Qabil untuk jangan menerima syariat itu dengan alasannya kau akan mendapatkan yang buruk rupa dan meninggalkan yang cantik rupa. Dari situ akhirnya Qabil pun menolak. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam memberikan syarat untuk keduanya berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak mengambil pasangannya. Maka berkurbanlah keduanya, yang satu dengan seekor kambing yang sangat sehat, besar, indah, yang satu dengan buah-buahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima yang kurbannya dari binatang ternak, kurbannya Habil, karena keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tolak kurbannya Qabil karena kurban didasari karena hasad. Akhirnya setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima korbannya Habil, harusnya Habil berhak untuk mendapatkan kembaran Qabil. Tapi karena Qabil sudah hasad, kemudian juga datang iblis memberikan was-was yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang umat manusia. Qabil membunuh Habil. Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kembarannya, kemudian berpisah dari kelompok Adam alaihi salatu wassalam yang berada di pegunungan. Dia memilih untuk tinggal di lembah. Nah, setelah kemudian waktu pun berjalan, kemudian Qabil dan pasangannya pun memiliki keturunan, maka Adam alaihi salatu wassalam sangat menyesal, sangat bersedih hati dengan kematian putranya Habil yang ketika itu memang mewarisi akhlak dan juga agama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Ibraniyah, Syith itu artinya hibatullah. Hibatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ganti kematian Habil. Ada yang mengatakan bahwa Syith anak ketiga Adam alaihi salatu wassalam dan juga kembarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam dididik oleh Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dengan didikan agama. Diarahkan dengan arahan-arahan baik, diajarkan akhlak-akhlak mulia. Karena Adam alaihi salatu wassalam sudah melihat bagaimana salah satu putranya Qabil yang membelot dari ajarannya. Tapi ingat sekali lagi, zaman itu belum ada penyimpangan akidah. Baru sebatas
penyimpangan terhadap akhlak dan juga terjadi pembunuhan. Tapi mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, Syith alaihi salatu wassalam, dialah yang kemudian membimbing kaumnya Adam alaihi salatu wassalam, menggantikan posisi ayahnya Adam alaihi salatu wassalam untuk membimbing umat ini. Lah ketika kerusakan yang luar biasa terjadi pada kabilahnya Qabil yang berada di lembah, karena juga tidak ada seorang nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alaihi salatu wassalam. Maka anak keturunan dan kaumnya Qabil pun menjadi rusak. Bahkan di antara kemungkaran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah seorang wanita jangan bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan bahwa salah satu tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini isyarat kepada dua kaum di zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pertama kaum Adam alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan, dan yang kedua kaumnya Qabil yang berada di lembah. Lah kaumnya Qabil yang ada di lembah ini rusak karena tidak ada yang menasihati mereka, apalagi Mang Qabil sendiri akhlaknya tidak baik. Maka mulailah mereka tabarruj. Mereka suka bersolek. Kehidupan mereka rusak. Dan inilah awal tabarruj dalam umat manusia, kaumnya Qabil. Mereka suka telanjang. Mereka suka menampakkan aurat. Berbeda dengan kaum Adam alaihi salatu wassalam yang dibimbing oleh Syith alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan. Mereka diarahkan untuk tidak tabarruj. Mereka diarahkan untuk menutup aurat mereka, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan diajarkan aturan-aturan agama dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika, Iblis melihat peluang lagi. Setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berkembangnya kaum Qabil itu, Iblis datang. Menyerupai seseorang, kemudian ingin bekerja di salah satu kebun dari salah satu kaumnya Qabil yang ada di lembah tadi. Kemudian mulailah Iblis mengajarkan kepada mereka musik-musik dan juga lagu-lagu yang tidak ada faedahnya untuk memalingkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diciptakanlah sebangsa seruling, kemudian ditiupnya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa mizmar, seruling itu adalah suara syaitan. Ya. Maka kemudian setelah mereka diajari musik-musik, suatu ketika mereka mengadakan Id, perayaan. Kemudian mulailah mereka meniup seruling, memulai memainkan musik, dan inilah musik pertama yang terjadi di alam semesta. Lah rupanya suara musik itu lantang sampai kemudian terdengar ke perbukitan. Lah kaum Syith yang terdidik dalam akhlak, kemudian mereka merasa bising dan penasaran. Akhirnya satu dua anak muda pun mengintai ada apa sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa perempuan kaumnya Qabil itu cantik-cantik, tetapi laki-lakinya kurang tampan. Tetapi sebaliknya kaumnya Syith alaihi salam, laki-lakinya tampan-tampan, tapi wanitanya kurang cantik. Maka ketika beberapa anak muda kemudian mengintai ada apa dan suara apa aneh, mereka tidak pernah mendengar musik sebelumnya. Ketika dilihat kemudian ada pesta yang sangat besar, dan laki-laki dari kaum Syith ini melihat kemolekan, kecantikan wanita-wanita kaum Qabil, akhirnya mereka tertarik dan menghabarkan kepada anak-anak muda yang lainnya. Setelah ceritakan, akhirnya mulailah mereka turun. Kemudian mereka
bertatap muka antara wanita-wanita kaum Qabil yang cantik-cantik dengan laki-laki kaum Sith yang tampan-tampan. Mulailah kemudian mereka saling menyukai, berikhtilat, dan berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi banyak kemungkaran di situ. Terjadi pembunuhan, terjadi tabarruj, sampai kemudian munculnya musik pertama di alam ini, sampai akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Makanya zina itu tidak lepas daripada musik, tidak lepas daripada khamar, dan tidak lepas daripada ikhtilat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka semakin banyaklah anak-anak muda dari kaum Sis yang kemudian bergabung melakukan maksiat dengan gadis-gadis kaumnya Qabil. Dan itu keberhasilan iblis, karena kerusakan apapun pasti di belakangnya iblis. Kerusakan apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tattabi khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu dalam menggoda terkadang tidak langsung membuat langkah-langkah mulai dari yang kecil dan berakhir dengan yang besar. Sis alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi pertama setelah Adam alaihi salatu wassalam. Sis ini berusaha untuk mendakwai kaumnya. Karena bagaimanapun ada yang mengatakan bahwa Sis sebagai bentuk bahwa diangkat dia menjadi nabi dan rasul. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan unzila ala Syith khamsuna sahifatan. Diturunkan kepada Nabi Allah Syith 50 sahifah, lembaran yang isinya ajaran-ajaran kebaikan, yang isinya adalah ajaran-ajaran akhlak dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Adam alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Adam mengajarkan Nabi Allah Syith tentang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di siang hari dan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di malam hari. Sampai akhirnya turun kepada Syith sahifah. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya 104. Yang 4 ma'ruf. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Tetapi yang 100 ini tidak diketahui namanya, hanya sekedar kalimatnya suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Seperti Zabur sendiri sebenarnya lembaran-lembaran. Zabur itu kan tidak tebal. Hanya beberapa lembaran saja. Yang kemudian menjadi tarannum, menjadi sebuah bait-bait syair yang kemudian selalu dilantunkan oleh Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam sampai suaranya luar biasa. Dan Daud memiliki suara yang sangat indah sampai suaranya diikuti oleh gunung-gunung dan juga burung-burung. Sahifah itu lembaran-lembaran. Dari 100 lembaran itu 50 lembar diberikan kepada Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 30 lembar nanti akan sampai kisahnya diberikan kepada Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 10 lembar diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam selain Taurat. Dan yang 10 lembarnya diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka lengkaplah 100. 50 kepada Syith, 30 kepada Idris, 10 kepada Musa, dan 10-nya lagi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran mengisyaratkan inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung isi suhuf-suhuf terdahulu, suhufnya Syith, suhufnya Idris, termasuk juga suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa. Syith ini diberikan suhuf 50 lembar suhuf untuk menjadi pedoman dan undang-undang kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ajaran tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah, mengajarkan muamalah dan begitu seterusnya. Ketika banyak anak-anak muda kaumnya kemudian turun
dan bergabung dengan kerusakan yang ada di kaumnya Qabil. Maka Sis berusaha untuk mendakwai mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Sis alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengembalikan kaumnya dan mengharamkan untuk ikhtilat dengan kaumnya Qabil. Dan itu dilakukan sampai kepada Sis alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, lamma mata Adam, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka Adam alaihi salatu wassalam kemudian memerintahkan keturunannya, Sis alaihi salatu wassalam, untuk menggantikan beliau menjadi nabi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Qabil membunuh saudaranya Habil, maka kemudian sebagai pengganti Habil adalah Sis alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Sis meninggal dunia, maka dimerintahkan salah satu putranya yang bernama Anush untuk menggantikan dirinya, terus mendakwahkan kepada kebaikan. Kemudian setelah Anush meninggal dunia, maka kemudian Anush pun mewasiatkan putranya Qainan untuk melanjutkan perjuangan kakeknya Sis dan Adam untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Kemudian setelah Qainan meninggal dunia, maka Qainan pun kemudian mewasiatkan kepada putranya yang bernama Mahlail, yang konon kata Imam Ibnu Katsir, Mahlail ini orang-orang Persia menganggap dia adalah Malikul Aqalim Sab'ah, raja yang menguasai 7 iklim, dan dia orang yang pertama kali menebang pohon. Bahkan dialah yang kemudian membangun negara yang disebut dengan Babil. Bahkan ada yang mengatakan dialah yang mengumpulkan para tentara untuk melawan dan berperang melawan iblis dan tentaranya, yang kemudian akhirnya tentara iblis pun lari tunggang langgang ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke padang pasir, dan begitu seterusnya. Nah, ketika Mahlail kemudian meninggal dunia, maka kemudian dia wasiatkan kepada putranya yang dikenal dengan Idris alaihi salatu wassalam. Dan dia nabi yang ketiga setelah Adam, kemudian Sith, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, yang dikenal namanya adalah Khanuh ibn Mahlail ibn Qainan ibn Anush ibn Shith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyebutkan tentang kisah Shith dalam Al-Qur'anul Karim, tapi ada isyaratnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan Idris. Idris alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakan wahai Muhammad, fil kitabi Idris, di dalam Alkitab Al-Quran ini tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Idris adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Anda harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasul itu cukup banyak, berdasarkan hadis Abi Dzar yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa adadul anbiya, jumlah para nabi itu 120.000.
dan jumlah Rasul itu 315. Tetapi Al-Quranul Karim tidak menyebutkan semuanya. Walaupun demikian kita harus beriman kepada para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan Rasul, ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 120 ribu nabi dan 315 Rasul. Dan itu akidah ahli sunnah. Walaupun yang kita kenal, yang kita harus imani adalah 25 nabi dan Rasul karena namanya dicantumkan dalam Al-Quran, di mana 15 secara nama tercantum dalam surah Al-An'am, dan sisanya sampai 25 nabi dan Rasul tercantum dalam beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Lah, para nabi ini ada yang dikisahkan secara utuh, detail, lengkap, seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan itu kisah terbanyak sampai Allah sebutkan 133 lebih tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Dan itu kisah paling detail dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, cukup detail. Sebutkan masa remajanya sampai kepada masa tuanya. Tapi ada juga nabi itu tidak disebutkan secara rinci, hanya disebutkan kisah globalnya. Seperti kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada nabi juga sama sekali kisahnya hanya cuplikan saja. Seperti kisah Idris tidak disebutkan bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, sampai tuanya. Hanya Allah mengatakan, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِسْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Hanya isyarat saja. Sebutkan ya Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisah Idris. Sungguhnya dia seorang yang jujur dan seorang nabi, dan kami angkat di tempat yang paling tinggi. Tapi ada juga yang disebutkan namanya tapi tidak ada kisahnya. Seperti Zulkifli, Ilyasa, dan beberapa para nabi. Walaupun demikian tetap kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang kisah para nabi dan Rasul. Walaupun disisipkan tentang kisah Israiliyat, tentu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah Bani Israel, dan itu tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perselisihan para ulama tentang siapa Idris. Ada yang mengatakan bahwa Idris itu adalah Ilyas. Jadi Idris dengan Ilyas itu sebenarnya satu orang. Ada yang mengatakan Idris, ada yang mengatakan Ilyas. Sebagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ilyasa huwa Idris. Bahwa Ilyas adalah Idris. Menunjukkan bahwa Idris dengan Ilyas itu satu orang sebenarnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj ketika Nabi SAW kan berjumpa dengan Idris, maka Idris mengatakan kepada Nabi SAW, marhaban bi akhin salih wan nabiyyin salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Dan dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim, mengatakan marhaban bin nabiyyin salih wal ibni salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Maka ini juga cerita bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Idris. Dan ada yang mengatakan sekali lagi bahwa Idris adalah Ilyas, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Ilyas sendiri dan juga Idris sendiri, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa anna Ilyas laisa huwa Idris. Bahwa Ilyas itu bukan Idris. Ilyas sendiri, Idris sendiri, artinya Ilyas ada kisahnya, Idris juga ada kisahnya yang sekarang sedang kita ceritakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Idris itu dilahirkan ketika Adam alaihi salatu wassalam masih hidup. Ada yang mengatakan ketika Adam berusia cukup tua, di mana Idris berjumpa dengan Adam itu sekitar 120 tahun sebelum meninggal Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan 308,
sebelum meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, Idris lahir. Artinya bahwa Idris masih berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Karena Adam itu juga diberikan usia cukup panjang. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun, tapi kemudian dikurangi menjadi 960 tahun, karena yang 40 tahunnya diberikan kepada salah satu umatnya yang sangat menakjubkan Adam dalam mimpinya, dialah Daud alaihi salatu wassalam. Nanti akan sampai kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan. Maka disebut Idris dari kalimat dirasah. Karena di antara keistimewaan daripada Idris alaihi salatu wassalam, di mana dia awal man khatta bil qalam, bahwa dia adalah nabi yang pertama kali mencatat dengan pena. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena. Dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa. Dia suka membaca. Lah Idris alaihi salatu wassalam ketika melihat kemungkaran dari kaumnya Qabil yang semakin hari semakin rusak kondisinya, maka Idris pun kemudian mulai mengumpulkan kaumnya, kemudian mengajak berjihad untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil. Dan dialah nabi yang pertama yang melakukan jihad, nabi pertama yang menawan, dan nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang. Tetapi harta rampasan perang sejak zaman Idris alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum dihalalkan. Jadi mereka hanya mengambil harta itu, kemudian diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung. Kemudian akan datang api yang menyambar. Kalau seandainya harta itu disambar api, dilahap api, kemudian hangus dan habis, menunjukkan jihadnya diterima. Artinya jihadnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka jihadnya masih dipertanyakan keikhlasannya. Tapi di zaman Nabi SAW, harta rampasan perang itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka Nabi SAW berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, khumus. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kondisi, berjihad, melawan kemungkaran. Dan siapa yang tidak ikut ajarannya ditangkap dan jadi tawanan. Dan hartanya dirampas. Akhirnya, setiap hari banyak orang yang sadar, kembali ke jalan yang benar. Dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihi salatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya. Setelah dia mendapatkan kabar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaum yang dakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa dia akan mengangkat setiap hari pahala seluruh amalan Bani Adam. Kemudian Idris pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan. Berjumpalah Idris dengan malaikat Jibril. Kemudian dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malakul maut. Maksudnya supaya Idris bernego dengan malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian
Iblis pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran, kenapa malaikat maut sudah ada di situ? Maka Jibril bertanya, kenapa engkau sudah di sini? Maka malakul maut mengatakan bahwa Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril. Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara malakul maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. Apabila datang kematian, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kita berusaha untuk membentengi diri kita, rumah kita, tetap saja. Walau kuntum fi burujim musayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian itu pasti akan menjemput dirimu, walaupun kau bentengi rumahmu, dirimu, dengan apapun benteng, tetap saja kematian itu akan menjemput siapapun. Kalau sudah datang takdirnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa Idris meninggal di langit keempat. Dan itu makna ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Tapi ini kisah Israiliyat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Idris tidak meninggal di langit. Idris meninggal di bumi. Karena semua manusia meninggal di bumi. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga, supaya dia meninggal di bumi. Adapun Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit. Dia akan diturunkan kembali di akhir zaman dan akan meninggal di bumi. Jadi semua manusia akan meninggal di bumi. Tidak ada satupun manusia akan meninggal di langit. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Tapi yang jelas bahwa kisah Nabi Syith dan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kedua nabi ini berusaha untuk memperbaiki kaumnya. Memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dicatat bahwa di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali. Belum ada. Jadi penyimpangan mereka itu hanya melakukan dosa besar. Pembunuhan, kemudian perzinahan, kemudian munculnya alat-alat musik, ya, kemudian juga menampakkan aurat, ikhtilat, dan yang semacamnya. Tapi mereka semua masih mentauhidkan Allah, baik kaumnya Qabil ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam. Sampai pada waktunya ketika Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan Idris ajarannya masih dipegang oleh anak turunannya. Sampai kepada ada satu keluarga yang disebut dengan keluarga Wud, atau Quran menyebutnya Wad, memiliki beberapa anak. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr, yang disebutkan di dalam surah Nuh, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi keluarga Wud ini adalah umatnya Idris alaihi salatu wassalam yang paling soleh yang tersisa kala itu. Baik, dermawan, cerdas, saleh, dicintai umatnya. Sampai akhirnya kemudian Wud pun meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Yaghus, digantikan oleh Ya'uq, digantikan oleh Nasr. Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia, sehingga hilanglah kedua. Hilanglah percontohan yang baik. Mulailah akhirnya syaitan datang kembali, membisikkan kepada generasi pertama yang merupakan murid-muridnya keluarga Wud, dan mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala, ya, gambarlah mereka, supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya. Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung, dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua. Kata syaitan, kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian, supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh. Buatlah patung yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang bersedekah, supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah.
sampai datang generasi ketiga, keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung. Akhirnya kemudian setan pun mendatangi mereka dan mengatakan, aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian, sesungguhnya mereka membuat patung ini agar kalian menyembahnya. Maka terjadilah kesyirikan pertama setelah Idris alaihi salatu wassalam, itu pun setelah asyratu qurun, setelah 1000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang nabi yang merupakan rasul pertama di dunia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan nanti akan kisahnya, karena Nuh ini cukup panjang kisahnya. Jadi terjadinya kesyirikan itu setelah 1000 tahun. Ya, setelah Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian muncul murid-muridnya memiliki murid-muridnya lagi, sampai akhirnya kepada keluarga Wud. Inilah orang soleh terakhir yang meninggal, yang akhirnya kemudian dibuat patung dan berhala, kemudian generasi setelahnya menyembahnya, dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta sampai diutus kepada mereka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam.